Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang bertanya kepada kita tentang hari Naas. Hari Naas atau Nahas itu kan kadang-kadang menghantui kita semua. Yang sering menjadi patokan, mereka punya hitungan sendiri bahwa di hari ketiga, hari ketujuh, hari keempat dalam setiap bulannya, atau juga kadang-kadang mereka punya hitungan kalau bepergian jangan sampai 3 hari, 7 hari dari kelahirannya. Ini banyak orang yang kemudian terhantui dengan hal-hal yang seperti ini. Lah, bagaimana menurut pandangan ulama? Di dalam kitab Fatawal Hadithiyah, Fatawa Al-Hadithiyah, dikatakan man yas'alu anin nahsi wa ma ba'dahu la yujabu. Maksudnya jika ada orang bertanya tentang hari sial atau hari naas, ataupun juga wa ma ba'dahu dan sesudahnya, maka bagaimana tindakan kita? La yujabu illa bil i'radi anhu. Maka kita tidak perlu menjawabnya atau tidak perlu dijawab illa bil i'radi anhu, melainkan dengan berpaling. Bahkan wa tasfihi ma fa'alahu, kita harus menganggap bodoh tindakan mereka itu jika ada suatu pemahaman yang seperti itu. Wa yubayyinu kubhahu, dan harus menjelaskan kepadanya bahwa itu adalah suatu hal yang tidak benar, hal yang buruk. Wa inna dzalika min sunnatil yahudi la min hadiyil muslimina al-mutawakkilina ala khaliqihim wa barihim alladzina la yahsabuna wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan setelah kita menjelaskan bahwa itu hal yang buruk, kita harus juga menunjukkan kepada mereka wa inna dzalika min sunnatil yahud, sesungguhnya itu merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi. La min hadil muslimina al mutawakkilina ala khaliqihim wa barihim, dan bukan petunjuk orang-orang Islam yang senantiasa bertawakal kepada penciptanya dan tidak pernah menggunakan hisab, dan tentunya mereka hanyalah bertawakal kepada Tuhannya. Jadi perlu diketahui, kalau kalian sering melakukan yang seperti ini hal yang tidak baik untuk kita selaku santri, selaku orang yang faham tentang bagaimana hakikat hidup kita, bahwa semuanya adalah Allah yang melakukannya, dan apa yang diciptakan oleh Allah ini adalah suatu hal yang harus kita husnudzoni, harus kita berprasangka baik kepada Allah. Tidak ada nahas bagi kita, tidak ada. Karena Allah menciptakan apa untuk kita itu adalah pasti ada hikmah. Pasti ada sesuatu yang penting di balik semua itu. Bahkan dalam suatu hadis qudsi dikatakan, ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku
menurut apa yang menjadi prasangka hambaku kepadaku. Artinya apa? Kita ini harus selalu optimis, punya optimisme yang tinggi, punya suatu harapan yang tinggi dan besar kepada Allah. Ini yang penting. Jangan kemudian dihantui dengan hal-hal yang tidak ada dasarnya. Nggak ada istilah hari-hari nahas, itu nggak ada. Sepanjang kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada memang orang-orang itu yang beranggapan nggak boleh melakukan ini kalau di hari ketiga dari lahirnya atau ketujuh, ini juga nggak berdasar itu seperti itu. Sedangkan wa ma yunqalu minal ayyam wa nahwiha an aliyin karramallahu wajha. Kemudian kalau ada keterangan tentang hari-hari nestapa, hari-hari yang dianggap ini anggap hari nahas, dan itu bahkan tidak tanggung-tanggung mereka seolah-olah menukil dari an aliyin karramallahu wajha, menganggap itu adalah ditukil dari Imam Ali karramallahu wajha wa radallahu anhu. Maka kalau itu mengatasnamakan Sayyidina Ali, kata-kata yang seperti itu tentang ada hari ini, hari nahas dan seterusnya, itu adalah batilun kalibun, itu adalah hal yang batal, hal yang batil, hal yang tidak benar, bahkan kalib, itu adalah dusta belaka. La aslalahu, tidak ada dalil asalnya tentang hal tersebut, maka falyahdhar min dzalik, kita harus berhati-hati tentang hal tersebut. Lah inilah rekan-rekan santri sekalian, mungkin kalian kalau masih di pondok ini masih belum terpengaruh dengan hal seperti itu. Tapi kalau sudah di masyarakat, nanti banyak pendapat-pendapat yang seperti itu. Yang kadang-kadang kita mau buat itu, mau buat ini, semuanya kadang-kadang perlu pertimbangan-pertimbangan waktu dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang orang itu mengawinkan ini, ya kan, anaknya kalau di bulan Dzulqa'dah itu tidak mau kalau orang Madura. Karena bulan Dzulqa'dah itu kata orang Madura bulan tekepe. Lah padahal tekepe itu yang enak, ya kan? Itu artinya apa? Ini nggak berdasar. Bahkan Rasulullah pernah nikah di bulan Dzulqa'dah. Nggak ada dasarnya yang tidak memperbolehkan, nggak ada. Ya intinya kita harus selalu husnudzon kepada Allah. Apa yang ada, apa yang terjadi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun kalau tanpa kehendak Allah tidak akan terjadi. Itu? Kalau Allah yang sudah berkehendak, itu pasti ada sesuatu yang tersirat, hikmah yang besar di balik semua itu. Itu? Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan itu adalah hal yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, toh umpama kita berangkat kemudian jatuh, main sepeda motor kemudian jatuh, atau kita ditabrak sesuatu, lah memang itulah takdir kita. Dan semua itu akan ada sesuatu yang besar di balik semua itu dari hikmah-hikmah yang telah Allah nanti berikan. Yang Allah akan berikan kepada kita sesuatu hal yang tidak tahu kita apa maksud dari semuanya itu. Itulah yang kemudian merupakan suatu ujian untuk kita dengan kesabaran kita. Dengan kesabaran itu maka Allah akan mengangkat derajatnya dan Allah mencintainya. Dan Allah senantiasa bersamanya. Innallaha ma'as-shabirin. Kesimpulannya, menurut pendapat yang ada dalam kitab Fatawa Al-Hadithiyah ini, tidak ada ceritanya hari nahas. Tidak ada.
Walaupun di situ menampilkan kadang-kadang ini ditukil pendapat dari Imam Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Itu adalah batilun kadzibun, adalah hal yang batal dan dusta serta tidak la aslalahu, tidak ada dalil asalnya. Falyahdhar min dzalika. Berhati-hatilah tentang hal tersebut. Paham? Tetapi perlu kalian ketahui memang ada tafaul kepada hari-hari yang telah Allah ciptakan dari hal-hal yang sangat baik. Contoh, Allah menciptakan hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, sebagai hari yang paling baik di antara hari yang lain. Bukan berarti jelek, tidak. Semua pasti ada yang ranking pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu semua pasti ada seperti itu. Itulah. Apakah yang lain jelek? Ya enggak. Seperti halnya kita punya anak 7 umpamanya. Pasti dari anak yang 7 itu ada yang rupawan, ada yang lebih di bawah rupawan itu, ada di bawahnya, bahkan ada yang jelek wan. Tapi jeleknya tetap manusia, ganteng juga gitu. Nah, karena apa? Karena mungkin agak hitam sedikit, ya kan? Manis, tapi karena hitam diberi manis sehingga jadi hitam manis, black sweet namanya. Lah, ada yang putih tapi gak ada manisnya. Semua itu sama, tapi ada kelebihan-kelebihan. Memang pasti ada sesuatu yang terbaik di antara yang baik itu. Jadi intinya adalah ada yang terbaik di antara yang baik. Seperti Nabi dengan para Nabi yang lain, Nabilah terbaik. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apakah Nabi yang lain itu jelek? Tidak, sama baiknya. Tapi pemimpin dari semua itu adalah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti hari, semuanya hari itu baik. Tapi yang terbaik dari pemimpin dari semua hari itu yang menjadi pemimpin adalah Sayyidul Ayyamnya hari Jumat. Jumat itu adalah berkumpulnya semua kebaikan. Makanya diberi nama Jumat. Sholat Jumat, ya kan? Nah, dan seterusnya. Kalau hari Rabu itu khuliqa fihin nur. Di hari itu Allah menciptakan cahaya. Kemudian orang tafaul dengan itu melakukan sesuatu hari Rabu supaya mendapatkan cahaya. Hanya itu sebenarnya. Enggak ada. Semuanya baik. Paham itu? Itu saja terkait dengan masalah hari-hari Nas. Kalau kalian nanti mau berangkat haji umpamanya, kalau ikut hari Naas, kalau percaya dengan itu, pesawatnya berangkat hari Selasa umpamanya. Apakah kamu tidak mau? Enggaklah, saya tidak mau hari Selasa, mau hari Jumat. Ya ditinggal sama pesawatnya. Itu sudah terjadwal. Faham itu? Itu. Saya tidak maulah kalau jam sekian nanti, saya takut itu saat-saat Naas. Yang saya inginkan jam sekian. Pesawatnya terjadwal jam sekian. Ya kalian kalau tidak mau, ya ditinggal sama pesawatnya. Walaupun kalian mau pulang setelah melakukan ibadah haji. Inilah resiko bagi orang yang memperhitungkan hitungan-hitungan seperti itu, maka akan ketinggalan dari apa yang menjadi kesempatan baik untuk kita semuanya. Percayalah, Allah Maha baik, Allah Maha bijak, Allah Maha mengetahui, dan Allah Maha segala-galanya yang akan berbuat baik untuk kita semuanya. Kita harus husnudzon, kita harus berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah berbuat baik untuk makhluknya.